Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kajian kitab Jami'ud Durus, tepatnya halaman 26, yaitu Af'alul Qulub. Af'alul Qulub, fi'il hati. Af'alul Qulub al-muta'addiyatu ila maf'ulaini hiya ra'a wa 'alima wa dara wa wajada wa alfa wa ta'allama wa dhanna wa khala wa hasiba wa ja'ala wa haja wa 'adda wa za'ama wa hab. Af'alul qulub itu fi'il yang pekerjaannya adalah dikerjakan di hati. Kemudian af'alul qulub yang ia membutuhkan pada dua objek atau muta'addi pada dua maf'ul, itu fi'ilnya sebagaimana berikut. Ada yang ro'a, ada yang alima, ada yang dara, ada yang wajada, ada yang alfa, ada yang ta'allama, ada yang dhanna, ada yang khala, ada yang hasiba, ada yang ja'ala, ada yang haja, ada yang adda, ada yang za'ama dan hab. Fi'il ini nanti akan diklasifikasi secara makna, secara detail sama muallif kitab ini. Ini masih pengantar fi'il yang kita kenal dengan af'alul qulub. Wa summiyat hadhil af'alu af'alal qulub. Fi'il barusan yang saya sajikan disebut af'alul qulub. Kenapa? Li'annaha idrakun bil hissil batin. Karena af'alul qulub itu mengertinya, memahaminya dengan menggunakan panca indera batin, urusan hati. Fama'aniha qa'imatun bil qalbi. Maknanya itu berdiri, qa'imah, ya toh? Qa'imatun, berdiri, bil qalbi, dengan hati. Artinya maknanya itu nanti bisa muncul tapi dengan media hati. Kenapa? Ya karena ini fi'il yang bersifat urusan hati. Walaisa kullu fi'lin qalbiyyin. Jadi maknanya fi'il tadi itu bisa tegak dengan menggunakan hati. Kalau memukul kan jelas, maknanya konkret. Kita kalau memukul dengan tangan ya berarti qa'imatun bil yad, kan begitu. Tapi tidak semua fi'il hati itu yansibu maf'ulain, menasabkan dua maf'ul bih. Tidak semua fi'il yang sifatnya pekerjaannya hati itu bisa menasabkan dua maf'ul, tidak. Bal minhuma yansibu maf'ulan wahidan. Bahkan ada dari sekian fi'il hati ini justru ia hanya menasabkan pada satu fi'il. Contoh, arafa wa fahima. Arafa mengetahui, wa fahima memahami. Ini cuma butuh satu maf'ul bih. Wa minhuma huwa lazimun. Bahkan ada yang lazim di antara fi'il hati tadi. Di antara af'alul qulub itu juga ada yang dia justru lazim. Begitu. Af'alul qulub yang di atas bukan. Maksudnya fi'il yang bersifat pekerjaannya hati itu juga ada yang bermakna lazim. Bermakna lazim itu maksudnya gimana? Tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Contoh, hazina, sedih, wajabuna, pengecut, takut, kan begitu. Wala yajuzu fi hadhil af'al ayyuhdhafa maf'ulaha aw ahaduhuma iqtisaran ay bila dalilin. Tidak diperkenankan pada fi'il qulub, af'alul qulub, dari contoh yang saya sampaikan tadi, dari ro'a sampai hab,
itu tidak diperkenankan membuang dua maf'ul bihnya, tidak boleh dibuang. Atau salah satu dua maf'ul bihnya dibuang. Tujuannya karena pengen memperingkas misalnya, mau meringkas kata atau bahasa misalnya, itu tidak boleh. Tapi maksudnya tidak boleh di sini bila dalilin, jika tidak ada dalil. Wa yajuzu suqutuhuma au suqutu ahadihima ikhtisaran. Boleh menggugurkan kedua maf'ul bihnya atau menggugurkan salah satu dari dua maf'ul bihnya kalau tujuannya adalah meringkas. Maksudnya bagaimana? Ai lidalilin yadullu 'alal mahdhuf, karena ada dalil yang menunjukkan pada pembuangan. Berarti sudah bisa dipahami dari sebelumnya, berarti saya sudah tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya kayak gimana? Fasuqutuhuma ma'al lidalilin. Digugurkannya dua maf'ul bihnya af'alul qulub secara bersamaan, lidalilin yang karena dalil ada petunjuk yang mengindikasikan kebolehan digugurkannya. Contohnya kayak gimana? Ka'ayyuqala, sebagaimana diucapkan, hal dhananta khalidan musafiran. Hal dhananta, apakah menduga siapa kamu, khalidan pada Khalid, musafiran pada orang, pada sosok yang musafir, bepergian. Khalidan menjadi maf'ul satunya dhanna, musafiran maf'ul duanya dhanna, kan begitu. Fataqulu, kan tanya, imam yang tanya, ya mursyid, hal dhananta khalidan musafiran? Dijawab sama mursyid, fataqulu dhanantu, ya saya menduganya. Berarti mursyid tidak menggunakan maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Kenapa? Karena pertanyaan itu sudah bisa dipahami. Jawabannya mursyid sudah bisa dipahami dari mana? Dari cara bertanyanya imam. Nah, kan begitu. Karena kalau dijelaskan ai dzanantuhu musafiron, hu-nya balik ke Khalid, kan begitu. Qala ta'ala aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Ai kuntum taz'umuna hum syuraka'i. Kan begitu. Sudah jelas itu. Wa qala syairul kamitul asadi bi ayyi kitabin am bi ayyati sunnatin. Dengan kitab yang mana atau dengan sunnah yang mana? Tara hubbahum, kamu menduga cinta mereka, aron celah alayya kepadaku, wa tahsabu, dan kamu mengiranya. Wa tahsabu ini kalau dijelaskan ai wa tahsabuhu aron, ai wa tahsabu hubbahum aron. Dengan Al-Quran yang mana, dengan ayat yang mana, dan dengan hadis yang mana kamu melihat cintanya mereka kepadaku itu celah, dan kamu mengiranya cinta mereka itu celah kepadaku. Paham ya? Wasukutu ahadihima lidalilin. Kalau tadi contoh menggugurkan secara bersamaan karena ada dalil, sekarang menggugurkan salah satunya. Ka'ayyuqala, sebagaimana dikatakan, hal tazunnu ahadan musafiran. Apakah kamu mengira seseorang musafiran, sosok yang musafir? Fataqulu, lalu kamu mengatakan azunnu khalidan. Berarti Khalid itu kamu kira bagaimana? Azunnu khalidan musafiran. Kenapa kok kamu buang? Sudah jelas, ditanyanya adalah seseorang yang musafir. Saya menduga Khalid. Khalid yang bagaimana? Yo yang musafir, sama dengan yang di awal. Paham ya? Begitu. Ai azunnu khalidan musafir.
Artinya bagaimana? Ai azunnu Khalidan musafiran, saya mengira Khalid itu musafir. Ada juga contoh yang lain, qaulu antara, walaqad nazalti, niscaya sungguh engkau telah turun. Fala tazunni, ya tak? Walaqad nazalti, niscaya engkau sudah turun. Turun itu bagaimana? Sudah turun posisimu pada posisi kekasih. Jadi walaqad nazalti ini maksudnya ai nazalti minni manzilatal mahbubil mukram. Niscaya kamu sudah menempati, sudah turun, menempati. Menempati apa maksudnya? Kamu sudah menempati diriku sebagai posisinya kekasih yang dimuliakan. Fala tazunni ghairahu. Ya tak? Fala tazunni ghairahu. Janganlah engkau mengira kepadaku ghairahu, pada selainnya. Ya tak? Minni bimanzilatil muhabbil mukram. Ya tak? Walaqad nazalti fala tazunni ghairahu minni bimanzilatil muhabbil mukram. Niscaya engkau telah menempati. Fala tazunni, jangan engkau mengira, ya tak? Ghairahu, pada selainnya, minni, dariku. Jadi fala tazunni ini bukan ninya maf'ul bih. Fala tazunni ini karena di sini fi'il mudhari'nya, lawan bicaranya adalah perempuan. Walaqad nazalti, niscaya sungguh engkau telah menempati, ya tahu, minni, dariku. Fala tazunni ghairahu, janganlah engkau mengira ghairahu, pada selainnya. Mengira pada bagaimana? Waqi'an, begitu loh. Waqi'an itu sosok yang terjadi. Maksudnya terjadi, ia jatuh cinta kepada dirimu. Bimanzilatil muhibbil mukrami, dengan posisi muhabbil mukrami, sosok yang dicintai dan dimuliakan. Makna simpelnya gimana sih sebenarnya? Kamu ini Allah, kamu sudah menempati pada posisiku sebagai tempatnya sosok kekasih yang dicintai dan dimuliakan. Janganlah engkau mengira pada yang selainnya. Waqi'an, mengalami hal yang sama. Waqi'an itu sosok yang terjadi, sosok yang menimpa. Menimpa maksudnya gimana? Yang memposisikan dirimu seperti saya. Saya kan memposisikan kamu sebagai sosok yang saya cintai, saya muliakan. Berarti saya sedang jatuh cinta sama kamu. Kamu jangan mengira yang lain juga mengalami hal yang sama. Nah, begitu. Wa mimma ja'a fihi haful maf'ulaini li dalilin qauluhum man yasma' yakhal. Wa mimma ja'a fihi, termasuk juga yang di situ ada contoh, ya know? Pembuangan dua maf'ul karena ada dalil, yaitu qauluhum, ucapannya manusia. Man yasma yakhal. Man yasma, barang siapa mendengar, yakhal, maka, ya know? Maka mengira, ayyakhal ma yasma'uhu haqqan, maka ia akan mengira apa yang ia dengar adalah kebenaran. Man yasma' yakhal, orang kalau mendengarkan pasti dikira ini benar loh. Nah, kan begitu. Man yasma' yakhal, seperti itu. Kata yakhal ini kan dari kata apa tadi? Khala. Sementara khala ini butuh dua maf'ul bih. Mana dua maf'ul bihnya? Dibuang. Barang siapa yang mendengar, ia akan mengira. Mengira apa? Ya mengira apa yang benar tadi itu,
ia mengira apa yang ia dengar adalah sebuah kenyataan atau kebenaran. Fa illam yadulla 'alal hadfi dalilun lam yajuz. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya digugurkan, itu tidak boleh membuangnya. La fihima wa la fi ahadihima. Tidak boleh membuang keduanya maf'ul bihnya, dan juga tidak boleh membuang salah satunya. Wa hadha huwa sahih min madzahibin nahwiyyin. Ini adalah pendapat yang sahih dari aliran-aliran ulama nahwu. Yes. Kemudian barusan kita sudah berbicara af'alul qulub, pembagiannya dan bagaimana pembuangannya. Nah, di sini lanjutannya, wa af'alul qulubi nau'ani. Af'alul qulub itu masih dibagi lagi menjadi dua. Nau'un yufidul yaqin. Satu macam berfaedah yakin. Yakin yang dimaksud di mana? Wa huwa al-i'tiqadul jazim, yaitu keyakinan yang kuat, kokoh. Wa nau'un yufidu dzan. Kemudian yang kedua adalah memberikan faedah dzan. Dzan itu dugaan. Wa huwa rujhanu wuqu'il amri, yaitu unggulnya terjadinya terjadinya perkara. Rujhanu wuqu'il amri, unggulnya terjadinya satu perkara, satu urusan. Jadi begini, kalau bermakna yakin, secara keyakinan kamu sudah bilang 100%. Ini sudah tidak berbicara benar atau enggak. Saya tanya sama Mursi, kamu yakin setelah lulus BSA menikah? Tidak yakin. 4 tahun lagi menikah yakin? Tidak yakin. Kemungkinannya berapa persen? 50%. 50% ini tidak masuk yakin, tidak masuk dzan. Imam yakin 2 bulan lagi menikah. Insyaallah yakin. Kan masih ada insya Allah. Bisa jadi imam ini hanya punya persepsi dugaan yang kuat. Lebih kuat yakin kalau dia akan menikah. Berarti dia masih di level dzan 75%. Gitu. Ada orang, saya yakin 2 bulan lagi menikah. Apa yang menjadikan kamu yakin? Insya Allah semua undangan sudah disebar. Ya tak? Masing-masing orang punya keyakinan, boleh. Meskipun nanti pada realitanya juga tidak terjadi kan? Karena kembali kepada sesuatu yang diyakini menurut yang meyakini tadi. Keyakinan itu nilainya adalah 100%. Kalau dzan itu levelnya 75%. 75% dia lebih memilih pada satu perkara dengan pilihannya. 25% dia masih ada tanda tanya atau masih meragukan. Tapi dia lebih menguatkan dugaan kuatnya, seperti itu. Makanya dalam kajian fikih itu, dalam kajian fikih ulama madhab itu, berbicara fikih itu adalah sifatnya dhanniyah. Dhanniyatud dilalah, petunjuknya adalah dhan. Mujtahid mengatakan ayat ini bermakna begini, bermakna begini. Itu sifatnya dhan. Sifatnya dhan, kebenarannya masih bersifat 75%. Tapi mujtahid. Yang bermasalah kan sekarang bukan begitu. Dia memang sudah tidak di level mujtahid, langsung mengatakan salah. Nah, ini yang bikin logika kita jadi tidak waras kalau mengikuti orang yang begitu. Contoh mursyid misalnya ngomong, ini dalil Qur'annya begini. Katanya mursyid. Imam Syafi'i itu salah memahaminya. Oh, keren mursyid kan? Pertanyaannya, saya tidak akan mengupas Al-Qur'annya dulu. Mursyid ini sudah selevel nggak dengan Imam Syafi'i? Sudah. Oh, sudah. Sudah kan? Setelah saya tanya sudah, kok sehebat itu mursyid? Digali. Kalau mursyid diadu dengan Imam Syafi'i,
itu selisihnya bainas sama wal ard, ya ndak usah menghakimi pendapatnya Imam Syafi'i. Itu namanya orang tahu diri. Gitu. Kalau kamu memang betul yakin selevel dengan Imam Syafi'i, ndak usah ikut Imam Syafi'i. Dirikan madhab sendiri, madhab al-mursyidi, dan begitu. Padahal syaratnya mujtahid mutlak itu luar biasa. Seumpama pun mursyid itu levelnya kayak Imam Syafi'i pun, semua takdirnya persis, maka pertanyaannya dia tetap kalah dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Mursyid hidup di tahun 2020, sementara Imam Syafi'i lebih dekat dengan masanya tabi'in atau tabi'it tabi'in. Tingkat validitas ilmuannya maka dicurigai karena kebanyakan nonton Son Goku, Dragon Ball, Nobita. Jadi ijtihadnya bisa ijtihad Nobita pakai apa itu? Campur. Iya. Apa itu kalau Pak Nobita? Kantong ajaib. Pakai kantong ajaib, kecampuran gitu. Paham ya? Jadi ini adalah bentuk ihtiyatnya kita. Fikih ini betul sifatnya 75%. Tapi itu di wilayahnya seorang mujtahid. Kalau kamu berada bukan pada level mujtahid, fikih yang ada di sini kebenarannya naik menjadi 90%. Lo kok jadi naik? Lah kamu goblok kok. Kamu gali Al-Quran, baca salah, hafal tidak paham, ininya tidak paham. Terus apa yang kamu paham? Ya sudah, produk jadi. Berarti ini yang terbaik. Yes, 90% benar. Nah, begitu jadinya. Paham ya, mursyid? Nah, begitu loh. Saya sedang mengajari imam dan mursyid. Jadi biar ilmunya banyak, biar bijaksana, biar nanti mengkaji karyanya para fuqaha ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ketemu lagi, kita akan berbicara af'alul yaqin. Wallahu a'lam bishawab.